Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refki Ramadan, jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Riau dengan NIM 1902155974. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran sisi penawaran. Yang pertama, apa itu overheating? Overheating secara umum adalah kondisi ekonomi di mana pertumbuhan meningkat sangat tinggi, namun tidak dari meningkatnya produksi di dalam negeri, tetapi dari peningkatan konsumsi, sehingga inflasi diperkirakan bisa terjadi sangat tinggi. Dengan kata lain, pertumbuhan konsumsi sangat tinggi, jauh di atas pertumbuhan produksi di sebuah negara. Yang kedua, kebijakan apa yang digunakan sebelum masa aliran sisi penawaran? Pada tahun 1971 sampai 1973, perekonomian Amerika Serikat mengalami boom karena kebijaksanaan fiskal dan moneter yang ekspansif pada periode-periode sebelumnya, sesuai dengan ajaran Keynes. Pada tahun-tahun sebelumnya, kebijaksanaan moneter yang restriktif cukup ampuh dalam memerangi inflasi. Bahkan pada tahun 1974, pada saat resesi mulai jalan, pemerintah Amerika Serikat masih mempertimbangkan suatu program peningkatan tingkat pajak untuk memerangi inflasi. Tetapi yang betul-betul dilaksanakan pada tahun 1975 adalah kebijaksanaan fiskal yang ekspansif. Sebagaimana dampaknya, perekonomian bergerak cepat atau terjadi recovery dan tingkat pengangguran dapat ditekan. Hanya saja, sekarang tingkat inflasi sangat tinggi. Keadaan menjadi lebih parah sewaktu gelombang kenaikan harga minyak kedua pada tahun 1978 kembali menghantam perekonomian Amerika Serikat. Dalam menghadapi inflasi yang semakin tinggi tersebut, pemerintah Amerika Serikat mencoba mengadopsi kebijaksanaan moneter yang baru, sesuai ajaran moneteris yang terkonsentrasi pada usaha menahan laju pertumbuhan stok uang. Pada saat yang bersamaan, pemerintah akan pinjam agak naik, baik dari pihak produsen maupun konsumen. Khawatir pada berkelanjutnya inflasi, maka pemerintah Amerika Serikat pada bulan Maret 1980 mengumumkan suatu program pengawasan kredit. Jumlah pinjaman dibatasi. Langkah ini perlu diambil untuk menahan laju pertumbuhan stok uang. Sementara pemerintahan masih berusaha mengontrol laju pertumbuhan uang untuk menekan inflasi, pada tahun 1981 sampai 1982 terjadinya resesi. Diukur dari tingkat pengangguran yang diakibatkannya, resesi ini dinilai yang terburuk sejak depresi 30-an. Pada akhir tahun 1982, akhirnya pemerintah mengabaikan rencana pembatasan uang sesuai anjuran kubu moneteris, melainkan membiarkan jumlah uang beredar tumbuh cukup tinggi untuk memerangi resesi yang dihadapi. Selanjutnya, pandangan tokoh aliran sisi penawaran. Yang pertama, Martin Fleischmann pada tahun 1979. Pertumbuhan ekonomi harus dimulai dari sisi penawaran atau agregat supply. Selama ini, konsep pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan terlalu berorientasi pada pengelolaan pemerintah agregat. Martin mencoba untuk mengembangkan konsep baru yang disebut supply side economic growth. Martin mengusulkan penekanan yang lebih besar terhadap faktor-faktor akan menaikkan pertumbuhan output potensial, seperti menaikkan tabungan dan investasi, memperbaiki peraturan, dan pengurangan pajak. Yang kedua, Michel Boskin. Perlu insentif pajak dalam memacu pertumbuhan ekonomi lewat dampaknya terhadap tabungan dan investasi. Kelompok aliran utama banyak menghasilkan dampak perubahan pajak terhadap penawaran labor serta dampak program keamanan sosial atau social security terhadap jumlah tabungan. Kelompok ini telah banyak memberikan sumbangan pemikiran lewat jurnal-jurnal ilmiah dan sangat berpengaruh serta
aktif dalam profesi ekonomi. Yang ketiga, Arthur Laffer. Laffer berpandangan perekonomian tidak tumbuh karena kurangnya permintaan, akan tetapi itu lebih karena beban pajak yang terlalu tinggi. Tingginya tarif pajak membuat produsen enggan menghasilkan lebih banyak output dan rumah tangga enggan bekerja. Yang terakhir, George Gilder. George Gilder dan Arthur Laffer merupakan kelompok radikal yang memiliki pandangan pajak akan memberi dampak positif terhadap tabungan, investasi, penawaran tenaga kerja. Pemotongan pajak juga akan memberi dampak pada produktivitas kerja dan total penerimaan pajak meningkat. Pemotongan pajak dapat meningkat pertumbuhan output dan mengurangi inflasi. Selanjutnya, apa perbedaan antara aliran sisi penawaran dan Keynes? Moto kerja sisi penawaran, pakar-pakar sisi penawaran lebih meningkatkan pendapatan nasional melalui pemanfaatan sumber daya penuh, daripada mencoba menekan dan meredakan fluktuasi ekonomi. Kecepatan kerja penuh sangat besar, artinya bagi pemikir-pemikir sisi penawaran, adapun kunci utama untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh dengan memberi insentif pada pelaku ekonomi agar lebih rajin bekerja dan berproduksi. Usaha mengatasi inflasi dan pengangguran oleh sisi penawaran yaitu dengan program penurunan pajak. Turunnya pajak akan menambah gairah investasi dan mendorong peningkatan dalam produksi. Dengan meningkatnya produksi, masalah pengangguran dapat diatasi dan inflasi dapat diredakan. Perbedaan lain dari Keynes ialah angka analis. Keynesian menggunakan jangka pendek, sedangkan sisi penawaran dengan jangka panjang. Dengan mempromosikan kesempatan kerja penuh dan perubahan teknologi, sisi penawaran mirip dengan moneritas, cenderung menggunakan jangka panjang. Penggunaan kebijaksanaan ekonomi yang tidak suka kebijakan ekspansif, dan keduanya kembali melirik teori klasik dan yang ditinggalkan Keynes dan pendukungnya. Apa persamaan aliran sisi penawaran dengan aliran klasik? Yang pertama, dalam penjelasan inflasi maupun deflasi, keduanya menekan pembahasan dari sisi produksi atau sisi penawaran. Yang kedua, dalam mengontrol inflasi, menggunakan pendekatan yang sama dengan mendorong kurva agregat ke kanan, di mana dengan cara ini produksi atau output akan meningkat, dan pada saat yang sama harga-harga ditekan ke bawah. Yang ketiga, dalam memperbaiki perekonomian, lebih suka mendorong sisi penawaran ke kanan, bukan mengutak-atik sisi permintaan seperti yang dilakukan Keynes. Apa perbedaan kelompok utama dan kelompok radikal dalam aliran sisi penawaran? Kelompok utama banyak menganalisis dampak perubahan pajak terhadap penawaran labor serta dampak program keamanan sosial atau social security terhadap jumlah tabungan. Kelompok radikal adalah kelompok yang mendapat publisitas lebih banyak. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan. Terlebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.